Selamat siang, hadirin yang kami hormati. Berjumpa lagi dalam kegiatan konferensi pers APBN realisasi 30 April 2025. Kami dari Kementerian Keuangan 1 Provinsi Papua Barat hari ini akan menyampaikan progres APBN dan ekonomi makro kita untuk regional Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk periode sampai dengan 30 April 2025. Hal ini merupakan bentuk dari transparansi dan akuntabilitas kami selaku pengelola keuangan fiskal di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Lanjut, untuk pertama dapat kami sampaikan struktur perekonomian spasial di setiap provinsi di Indonesia tumbuh stabil sampai dengan triwulan 1. Apabila kita lihat dari data di layar ini, hadirin yang kami hormati, untuk Papua Barat itu pertumbuhannya yang warna segitiga warna hijau adalah 25,53%. Ini adalah pertumbuhan tertinggi kedua setelah Provinsi Maluku Utara, yaitu 34,58%. Jadi kita cukup berbangga untuk Provinsi Papua Barat menjadi kontributor kedua pertumbuhan ekonomi year on year di Indonesia selama periode triwulan 1. Lanjut. Selanjutnya dapat kami sampaikan pula bahwa siapa sih motor pertumbuhan untuk periode triwulan 1. Dari data BPS dapat kita lihat bahwa produk domestik bruto, produk domestik regional bruto, kontributor di Papua Barat untuk triwulan 1 2025 sebagian besar disumbang dari sektor ekspor barang dan jasa. Sedangkan konsumsi pemerintah itu adalah sekitar 11,56% untuk Provinsi Papua Barat. Lanjut mungkin. Selanjutnya untuk Provinsi Papua Barat Daya, kontributor terbesar tetap dari sektor ekspor barang dan jasa dan disusul oleh konsumsi rumah tangga dengan konsumsi pemerintah sebesar 18,37%. Selanjutnya dapat kami sampaikan juga indikator-indikator ekonomi dan kesejahteraan untuk wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang kita bandingkan dengan angka-angka nasional. Lanjut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tadi untuk Papua Barat yang warna kuning paling atas tadi 25,53%, sedangkan untuk Papua Barat Daya yang warna agak kemerahan adalah 4,82%, dan apabila kita bandingkan secara nasional, angka nasional pertumbuhan kita year on year adalah 4,87%. Sedangkan kontribusi atau sharing perekonomian kita di Provinsi Papua Barat yang bawahnya PDRB adalah sekitar 20 triliun, sedangkan Papua Barat adalah 9 triliun, sedangkan untuk nasional adalah 5.666 triliun. Jadi apabila kita lihat dari persentase tadi, sharing ekonomi di Papua Barat hanyalah 0,35% dari PDB nasional yang 5.600 triliun. Sedangkan Provinsi Papua Barat Daya sharing ekonominya adalah 0,17% dari kue PDB nasional. Selanjutnya untuk inflasi dapat kami sampaikan bahwa inflasi di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya masih relatif terkendali. Untuk Provinsi Papua Barat year on year-nya atau yang warna kuning ya, warna kuning adalah 0,15%. Sedangkan angka nasional adalah year on year-nya adalah 1,95%. Sedangkan Papua Barat Daya 0,41%. Jadi kedua provinsi masih dalam rentang yang di bawah angka nasional. Kemudian yang untuk tingkat kemiskinan dapat kami sampaikan per September 2024, karena memang data kemiskinan tidak dirilis setiap bulan oleh BPS. Untuk angka kemiskinan nasional sebenarnya masih sudah rendah di level 8,57%, namun di Papua Barat cukup tinggi yaitu 21% sekian, dan di Papua Barat Daya 16,95%.
Sedangkan untuk nilai tukar petani secara nasional itu petani untung karena nilai tukarnya adalah 121%, sedangkan untuk Papua Barat di bawah 100 yaitu 99,41%, dan di Papua Barat Daya 97,96%. Artinya masih belum pada tahap yang tingkat untung. Demikian pula untuk nilai tukar nelayan di tingkat nasional itu sudah di atas 100%, yaitu 103,35%, sedangkan di Papua Barat dan Papua Barat Daya masing-masing 99 dan 96%, masih di bawah 100%. Untuk rasio Gini atau ketimpangan perekonomian kita, ketimpangan kesejahteraan, untuk angka nasional adalah 0,381, di Papua Barat adalah 0,385 di atas nasional, artinya kurang menggembirakan. Sedangkan untuk di Papua Barat Daya adalah 0,347 atau di bawah nasional, sehingga cukup menggembirakan. Selanjutnya adalah indeks pembangunan manusia di nasional, angka nasional sudah mencapai 75, sedangkan di Papua Barat masih 67 dan di Papua Barat Daya 69. Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengejar ketertinggalan IPM di kedua provinsi tersebut. Untuk tingkat pengangguran terbuka, angka nasionalnya adalah 4,76%, sedangkan di Papua Barat Daya melebihi angka nasional, yaitu di angka 6,61%, dan di Papua Barat sedikit di bawah angka nasional, kabar yang menggembirakan, yaitu 4,21%. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan postur APBN 2025 dengan kondisi sampai dengan 30 April 2025, di mana kinerja APBN saat ini mencatatkan surplus. Posisi APBN saat ini dalam keadaan surplus. Secara umum pendapatan negara itu mencapai 27% dari target, yaitu 810,5 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 22,3% dari pagu yang dicantumkan dalam Undang-Undang APBN nomor 62 tahun 2024, yaitu terrealisasi belanja negara sebesar 806,2 triliun. Dengan demikian terdapat surplus sebesar 4,3 triliun dan keseimbangan primer juga masih dalam nilai yang positif, yaitu sebesar 173,9 triliun. Semoga hal positif ini tetap dapat kita pertahankan sampai dengan akhir tahun anggaran di bulan Desember 2025. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa APBN kita, press release APBN kita, dapat kami sampaikan juga kondisi regional setelah tadi di level nasional. Realisasi pendapatan negara di wilayah regional Papua Barat termasuk Papua Barat Daya adalah 16,2% dari target atau senilai 471 miliar. Untuk detail rincian terkait pajak dan bea cukai nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari KPP BC dan juga dari KPP Pratama Manokwari. Adapun belanja negara untuk regional Papua Barat sudah mencapai 18,4% dari pagu anggaran, yaitu 4,7 triliun. Sedangkan untuk dari belanja negara 4,7 triliun tadi dapat kita pisahkan untuk belanja pemerintah pusat sebesar 1,4 triliun atau 19%, sedangkan transfer ke daerah sudah mencapai 3,3 triliun atau 17,9%. Dapat terlihat bahwa belanja pegawai cukup tinggi, sudah mencapai 38%, disusul oleh belanja bantuan sosial 48%, dan juga belanja lainnya 19%, serta belanja barang 12%. Saat ini belanja modal masih dalam posisi 4% karena mungkin masih dalam proses pelelangan dan juga dampak dari mungkin efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Untuk transfer ke daerah secara umum nanti detailnya akan disampaikan oleh bidang PA2. Dana bagi hasil sudah cukup tersalur sebesar 14,2% dan dana alokasi umum sudah tersalur 30%. Adapun yang belum tersalur adalah Dakfisik. Dakfisik memang belum tersalur dan juga dana otonomi khusus masih 0% belum tersalur karena memang masih dalam proses pemenuhan syarat salur.
Kemudian untuk dana desa sudah tersalur sekitar 70 miliar atau sekitar 5,1%. Harapan kami kepada pemerintah daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya agar dapat melakukan percepatan penyaluran dak fisik maupun dana otonomi khusus, karena saat ini sudah menginjak bulan Mei dan apabila tidak bisa disalurkan untuk dak fisik sesuai jadwal dan juga dana desa yang akan memasuki batas penyaluran tahap 1 paling lambat dana desa adalah tanggal 16 Juni. Dalam hal dak fisik dan dana desa tidak tersalur atau tidak diajukan syarat salurnya ke KPPN sesuai batas waktu, maka dana desa dan dak fisik tahap 1 akan hangus. Adapun untuk mohon maaf saya ulang, untuk dana otsus kami harapkan RAP Otsus 2025 dan juga laporan pelaksanaan kegiatan Otsus 2024 dapat segera diselesaikan sehingga dana Otsus dapat segera disalurkan untuk dinikmati oleh masyarakat kita orang asli Papua. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, secara detail sekilas nanti dapat kami sampaikan, untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh KPP Pratama Manokwari terkait penerimaan perpajakan. Kontributor terbesar penerimaan perpajakan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah dari PBH non migas, yaitu sebesar 58,69%, dan saat ini sudah tercapai 20% dari target senilai 169 miliar. Kontributor kedua terbesar adalah dari PPN dan PPNBM, sudah tercapai 66,5% dari target atau sekitar 112 miliar. Untuk PPN dan PPNBM menyumbang 37,72% dari total penerimaan perpajakan. Selanjutnya adalah PBB, BPHTB sudah terrealisasi 14%. Selanjutnya untuk PNBP dapat kami sampaikan, PNBP sudah terrealisasi, target dari target adalah 48,3% dari target atau sekitar 149 miliar, yang terdiri dari PNBP lainnya 54,9% dan juga PNBP BLU dari beberapa satker BLU di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sebesar 16,5% atau 25,7 miliar. Kemudian untuk belanja negara, sebagaimana tadi kami sampaikan, sudah tersalur sebesar 4,7 triliun. Sektor terbesar adalah di fungsi pelayanan umum. Sedangkan untuk transfer ke daerah, tadi dapat kami sampaikan bahwa yang sudah tersalur paling besar adalah dana alokasi umum sekitar 30,8%. Dapat kami sampaikan pula, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, postur APBD regional bahwa 94% penerimaan daerah itu berasal dari dana transfer, sehingga dapat kita simpulkan PAD dari pemerintah daerah se-Papua Barat dan Papua Barat Daya hanya menyumbangkan 4% dari total pendapatan daerah. Sedangkan untuk proporsi alokasi belanja daerah atau postur dari APBD di regional, sebagian besar masih dialokasikan untuk belanja pegawai yaitu 68,58%, belanja barang 21%, dan belanja modal 0,96%. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan suplemen atau materi tambahan setelah kami sampaikan tadi kondisi ekonomi makro dan juga kondisi APBN baik nasional maupun di regional. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Keuangan sudah menyusun, ini tadi adalah KEM PPKF 2026 atau Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2026. KEM PPKF merupakan amanat dari Undang-Undang 17 tentang Keuangan Negara yang menegaskan pentingnya landasan ekonomi makro dan kebijakan fiskal dalam proses penganggaran negara. Dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang 17 tadi diatur bahwa KEM PPKF selambat-lambatnya disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI pada pertengahan bulan Mei. Oleh karena itu, karena saat ini sudah
melewati pertengahan bulan Mei. Di pertengahan bulan Mei kemarin Ibu Menteri sudah menyampaikan konsep KEM PPKF kepada DPR. Selanjutnya dokumen ini akan dibahas bersama DPR RI sebagai bagian dari pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2026. Dapat kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa KEM PPKF 2026 menegaskan komitmen dan harapan pemerintah guna mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan semangat dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Saat ini Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, dapat kita ketahui bahwa APBN berfungsi sebagai shock absorber, merupakan alat untuk meredam gejolak yang terjadi di dunia global kita. Misalnya terjadi perang dagang, harga komoditas yang bergejolak, rantai pasokan terganggu, serta juga nilai tukar suku bunga yang tertekan. Nah, selain itu APBN kita juga menjadi agent of development. Artinya APBN akan digunakan untuk melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nilai strategis dari KEM PPKF 2026 memang tadi dapat kami sampaikan untuk meredam gejolak sekaligus mendukung agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera dengan fokus pada 3 hal, yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kedaulatan di bidang ekonomi. Secara garis besar Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan bahwa untuk jangka pendek strategi pemerintah yang dituangkan dalam KEM PPKF adalah menjaga daya tahan ekonomi dan melindungi rakyat. Sedangkan untuk jangka menengah akan mendukung agenda pembangunan secara optimal. Oleh karena itu, apabila kita buka KEM PPKF yang diajukan oleh Ibu Menteri Keuangan, terdiri dari 7 bagian atau bab. Bagian pertama memberikan gambaran umum, bagian kedua menyampaikan mengenai dinamika dan prospek perekonomian, bagian ketiga berisi strategi ekonomi dan fiskal, bagian keempat berisi arah dan strategi ekonomi fiskal tahun 2026, bagian kelima berisi harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah tahun 2026. Bagian kelima ini cukup penting sekali karena diharapkan dapat mensinergikan pendanaan antara APBN dan APBD sehingga akan diperoleh pembangunan yang efisien yang dapat mengintegrasikan sumber-sumber baik dari APBN dan APBD. Kemudian bagian keenam berisi tentang pagu indikatif untuk Kementerian Negara Lembaga dan juga pagu indikatif dana transfer. Bagian ketujuh atau bagian terakhir akan berisi resiko fiskal di tahun 2026 termasuk merespon hal yang tadi kami sampaikan di depan, yaitu kondisi global, perang dagang, ekspor melemah, dan investasi yang melambat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk arah kebijakan fiskal tahun 2026 tetap dirancang untuk ekspansif namun terarah dan terukur dengan angka-angka sebagaimana tercantum dalam layar. Misalnya pendapatan adalah 11-12% dari PDB, belanja sekitar 14,19 sampai dengan 14,75% dari PDB, dan defisit kita diharapkan semakin turun, yaitu menjadi sekitar 2,48 sampai dengan 2,53%. Adapun asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan antara lain pertumbuhan apabila di APBN 2025 5,2 ditargetkan di 2026 adalah 5,2 sampai dengan 5,8. Untuk inflasi untuk 2025 kemarin adalah 2,5 plus minus 1. Ini di 2026 ditargetkan dalam rentang 1,5 sampai dengan 3,5. Sebagai kesimpulan, yang pertama dapat kami sampaikan bahwa di tengah semakin kompleksnya tantangan global, perekonomian Indonesia tetap tangguh dengan tumbuh sekitar 4,9% di triwulan 1. Provinsi Papua Barat tumbuh sebesar 25,53 sebagai yang terbesar kedua, tertinggi kedua setelah Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat Daya stabil pada angka 4,82%. Yang kedua, Indonesia akan tetap agile dan resilient
yang merupakan fondasi ekonomi baik secara nasional maupun regional sehingga tetap terjaga. Terbukti dengan inflasi yang tetap rendah terkendali, dengan pertumbuhan dan terjaga, dan aktivitas industri dan konsumsi yang masih positif. Dari data BPS terlihat konsumsi pemerintah maupun konsumsi rumah tangga masih pada tingkat pertumbuhan yang positif. Yang ketiga, APBN hingga April 2025 mencatat surplus. Ditopang pemulihan penerimaan dan efisiensi belanja yang tetap responsif terhadap kebutuhan rakyat, termasuk kondisi keseimbangan primer kita yang masih positif. Artinya kita tidak melakukan gali lubang, tutup lubang untuk menutup APBN kita. Seluruh pembayaran bunga pinjaman dalam APBN bisa dibayarkan dari penerimaan APBN kita. Yang keempat adalah belanja negara semakin meningkat sehingga diharapkan menjadi counter shock dan melindungi masyarakat. Namun efisiensi dan ketepatan sasaran akan terus ditingkatkan. Dan terakhir, APBN akan terus dijaga kredibilitas dan sustenabilitasnya untuk menjadi instrumen stabilisasi dan mendorong pertumbuhan serta kesejahteraan rakyat. Penerimaan negara terus diperbaiki, belanja tetap fokus pada prioritas nasional, dan pembiayaan dilakukan secara hati-hati, secara prudent di tengah-tengah gejolak ekonomi global. Demikian hadirin sekalian secara umum yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk pendalaman yang pertama akan disampaikan oleh bidang pembinaan anggaran 1 mengenai pelaksanaan APBN di belanja pemerintah pusat. Kepada Bapak Labib kami persilahkan. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia telah mengambil langkah kebijakan menggunakan APBN sebagai instrumen fiskal dengan menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, di mana Inpres tersebut ditujukan kepada pimpinan kementerian lembaga dan juga kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota yang menginstruksikan untuk melaksanakan efisiensi belanja pada APBN dan APBD tahun 2025 dengan total nilai efisiensi belanja sebesar 306,69 triliun yang terbagi menjadi 256,1 triliun untuk belanja KL dan transfer ke daerah sebesar 50,59 triliun. Dari Inpres tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan surat nomor 37 garis miring MK.02 tahun 2025 yang isinya menyebutkan setidaknya ada 16 identifikasi belanja rencana efisiensi, antara lain dititik beratkan pada belanja ATK yang sekitar 90% yang dilakukan efisiensi, kemudian kegiatan seremonial, rapat dan sejenisnya, kajian analisis diklat dan biptek, termasuk honor output kegiatan jasa dan lain-lain. Sebagaimana kita ketahui, efisiensi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja dan juga menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk mewujudkan asta-cita yang telah diprogramkan oleh Presiden. Dari penghematan tersebut, dari 301 KL di Papua Barat dan Papua Barat Daya per 30 April berhasil dilakukan efisiensi atau blokir pagu sebanyak 189,89 miliar. Nilai pagu perjalanan dinas yang terblokir dari Kemenhub yaitu 27,66 miliar, dari pekerjaan umum 26,75 miliar, dan Kemendikdasmen 18,7 miliar, Kemenak 12,97 miliar, dan BPS. Kemudian dari belanja pemerintah pusat dengan tagging infrastruktur, pendidikan dan inflasi dan kesehatan, kemudian penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim, realisasi belanjanya dengan pada tagging infrastruktur dengan pagu
2.315 miliar sudah terrealisasi sebanyak 74,9 miliar atau 3,23%, sementara untuk tagging pendidikan dengan pagu 426 miliar telah terrealisasi 29,3 miliar atau 6,88%. Dengan pada tagging penanganan inflasi dengan pagu 214 miliar telah terrealisasi 26 miliar atau 12,5 miliar persen. Pada tagging kesehatan dari pagu 134,35 miliar telah terrealisasi 21 miliar atau 15,69%. Pada tagging penanganan stunting dari pagu 2,69 miliar telah terrealisasi 220 juta atau 8,23%. Pada tagging kemiskinan ekstrim, penanganan kemiskinan ekstrim dari pagu 11,23 miliar telah terrealisasi 4,32 miliar atau 38,5%. Beberapa proyek nasional tetap dilanjutkan dari data yang kami peroleh. Pengembangan Bandar Udara Rendani dari pagu tahun 2025 ini 64 miliar telah terrealisasi 11,31 miliar atau 17,68. Pekerjaan tersebut berupa pelapisan runway atau seaway dan apron Bandara Rendani. Terus pada pengembangan Bandar Udara Dewa Sorong, pekerjaannya berupa lanjutan saja dari tahun 2024. Dari pagu 4,7 miliar telah terrealisasi 100%. Selain belanja tersebut, ada juga dari Kementerian Perhubungan, sudah disebutkan di atas. Terus Kementerian Agama, yaitu pembangunan gedung pendidikan terpadu dari pagu 57 miliar, 57,5 miliar telah terrealisasi 1,6 miliar. Untuk subsidi angkutan perintis dari pagu 35 miliar telah terrealisasi 2,3 miliar sampai dengan 30 April 2025. Kemudian untuk realisasi anggaran Perlinsos 2025 sampai dengan 30 April telah terrealisasi 84,10 miliar dan dengan rincian BPNT adalah bantuan pangan non tunai sebesar 56,81 miliar untuk 94.683 KPM. Kemudian untuk PKH, program Keluarga Harapan, sebesar 26,97 miliar untuk 34.667 KPM. Untuk YAP sebesar 305,5 juta untuk 619 peserta. Kemudian dalam bentuk grafik, realisasi Perlinsos 84,10 miliar sampai dengan 30 April. Realisasi ini masih rendah ya dibanding dari 2024 yang lalu. Demikian dari kami untuk belanja PUS kementerian lembaga atau pemerintah pusat. Untuk selanjutnya kami serahkan ke bidang PPA 2 yaitu Pak Mulyanto Syawal. Terima kasih. Pak Kanwil. Ya, terima kasih Pak Labib atas penjelasannya. Selanjutnya kami undang dari bidang PA2 untuk menyampaikan terkait kredit program dan juga pendetilan dari belanja transfer ke daerah. Silakan Pak Mut. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kanwil. Saudara-saudara sekalian, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kinerja penyaluran transfer ke daerah atau TKD dan penyaluran pembiayaan kredit program di regional Papua Barat untuk periode sampai dengan 30 April 2025. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil bahwa TKD di regional Papua Barat itu teralokasi 18,5 triliun
dan sampai dengan 30 April sudah terrealisasi 3,3 triliun atau mencapai 17,9%. Nah, dari pagu dan realisasi tersebut terbagi pada 2 provinsi. Jadi di regional Papua Barat ini kita melayani 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Nah, sebagaimana tampak di layar, untuk Provinsi Papua Barat teralokasi di tahun 2025 ini untuk TKD total 10,8 triliun dan telah terrealisasi 1,9 triliun atau 17,70%. Nah, untuk dana alokasi umum atau DAU telah terrealisasi 1,1 triliun atau mencapai 29,29% dari alokasi. Untuk dana bagi hasil atau DBH telah terrealisasi 552 miliar atau 14,01% dari alokasi. DAK fisik, kemudian otonomi khusus dan insentif fiskal belum terrealisasi. Untuk DAK non fisik telah terrealisasi 140,39 miliar atau mencapai 23,71% dari alokasi. Sedangkan untuk dana desa baru terrealisasi 70,19 miliar atau 10,56% dari alokasi 664 miliar. Nah, untuk dana desa ini dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat baru terdapat 3 kabupaten yang mulai melakukan realisasi untuk dana desa tahap 1. Termasuk kalau kita lihat juga untuk regional Papua Barat secara keseluruhan ya, termasuk Provinsi Papua Barat Daya, baru 3 kabupaten ini yang mulai merealisasikan untuk dana desa. Selanjutnya kita akan lihat di Provinsi Papua Barat Daya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat Daya, sebagaimana tampak di layar, untuk dana alokasi umum telah tersalur 1,1 triliun atau 32,54% dari alokasi 3,5 triliun. Untuk dana bahagia hasil telah tersalur 106 miliar atau 14,86 dari alokasi. Untuk non fisik 133 miliar telah tersalur dari 622 miliar yang dialokasikan atau baru sebanyak 21,38%. Sementara untuk DAK fisik, dana desa, otonomi khusus dan insentif fiskal itu belum terrealisasi sama sekali. Dan kalau kita lihat secara kumulatif dari seluruh kabupaten kota termasuk Provinsi Papua Barat Daya telah terrealisasi atau tersalur sebesar 1,3 triliun dari alokasi 7,6 triliun atau 18,13%. Nah, tadi sudah disampaikan juga, sudah di-highlight oleh Bapak Kepala Kanwil agar seluruh Pemda di regional Papua Barat, baik di Provinsi Papua Barat Daya maupun di Provinsi Papua Barat, agar mengakselerasi pemenuhan syarat salur sesuai dengan ketentuan, terutama untuk beberapa komponen yang sudah mulai memasuki masa batas waktu penyampaian syarat salur. Misalnya untuk dana desa ya, karena di Provinsi Papua Barat Daya juga ini kita lihat belum satupun kabupaten yang per tanggal 30 April mengajukan atau melengkapi syarat salur. Sementara di bulan depan itu, di pertengahan bulan ya, kita sudah akan sampai pada batas waktu pemenuhan syarat salur. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil tanggal 16 Juni, di mana kalau tidak dipenuhi maka akan hangus penyaluran tahap satunya. Next. Nah, selanjutnya untuk perkembangan kinerja penyaluran kredit program ya, ini adalah upaya pemerintah untuk mendukung para pelaku usaha UMKM atau usaha mikro agar lebih tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui penyediaan berbagai alternatif pembiayaan. Nah, untuk di regional Papua Barat sendiri ada 2 instrumen pembiayaan, yaitu KUR kredit usaha rakyat dan UMI ya, atau pembiayaan untuk ultramikro. Nah, untuk penyaluran instrumen KUR ya, sampai dengan 30 April 2025 di regional Papua Barat ya, telah tersalur sebesar 243,7 miliar kepada 3.878 debitur.
kalau ditinjau dari penyaluran KUR per wilayah, nah Kota Sorong itu mendominasi penyaluran KUR sebesar 85,46 miliar, atau dari total penyaluran itu di Kota Sorong distribusinya itu 35,06% dan telah tersalur kepada 1.455 debitur. Apabila kita tinjau dari skema KUR, terbesar itu disalurkan kepada para pelaku usaha mikro, yaitu sebesar 144,6 miliar atau kepada 3.479 debitur. Sedangkan kalau kita lihat dari sektor penyaluran KUR, ternyata perdagangan besar, ya, sektor perdagangan besar ini mendominasi penyaluran KUR di regional Papua Barat dengan total penyaluran sampai dengan 30 April 2025 ini 119,77 miliar atau 49,13% dari keseluruhan penyaluran. Kemudian untuk instrumen pembiayaan selanjutnya yaitu usaha mikro, kredit usaha mikro atau UMI, sampai dengan 30 April 2025 di regional Papua Barat telah tersalur sebesar 2,23 miliar kepada 409 debitur. Kalau kita tinjau dari penyaluran UMI per wilayah, telah tersalur paling besar itu di Kabupaten Fakfak, yaitu 130,4 juta atau 63,48% dari total yang telah disalurkan. Nah, di Kabupaten Fakfak ini disalurkan kepada 11 debitur. Kalau kita tinjau lagi dari sektor usaha, untuk pembiayaan UMI ini sebagian besar disalurkan kepada sektor perdagangan. Sedangkan untuk sebagian kecil sisanya sebesar 9,74% itu disalurkan pada sektor pertanian padi. Baik, demikian saudara-saudara sekalian untuk perkembangan kinerja penyaluran transfer ke daerah dan pembiayaan kredit program di regional Papua Barat sampai dengan 30 April 2025. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Kepala Kanwil. Ya, terima kasih dari bidang PA2. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan pendetilan terkait penerimaan perpajakan dari KPP Pratama Manokwari. Silakan Pak Agung. Terima kasih Bapak Kakanwil. Izin untuk menyampaikan pencapaian kinerja sampai dengan April 2025 atau Charter Wulan 1 2025. Kita sudah melangkah ke sepertiga di tahun ini. Sampai dengan bulan April dapat kami sampaikan, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa KPP Manokwari membawahi 1 provinsi Papua Barat dan 5 kabupaten di provinsi Papua Barat, dengan kontributor utama memang ada di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni. 2 kabupaten ini kontribusinya ke KPP Pratama Manokwari mencapai lebih dari 90%. Ini seperti kita ketahui, pusat perdagangan ada di ibu kota provinsi Kabupaten Manokwari dan ada industri semen, dan di Kabupaten Teluk Bintuni ada industri pertambangan migas, ada BP dan genting oil. Untuk kabupaten lainnya secara merata kontribusinya tidak terlalu tinggi. Hal ini diketahui hanya bergantung dari belanja daerah, pembelanjaan dari APBD yang tadi disampaikan oleh Bapak Kakanwil, hampir 90% lebih dana APBD berasal dari TKD pemerintah pusat. Berikutnya akan kami sampaikan terkait dengan kinerja penerimaan sampai dengan April 2005. Untuk KPP Pratama Manokwari sampai dengan April penerimaan mencapai 8,92%. Ini terdiri dari PPA non migas yang mencapai 14,14%, kemudian PPN dan PPNPM capaiannya sampai dengan April mencapai 4,35%. Berikutnya terkait dengan PBB baru mencapai 0,03%, dan ini ada mata anggaran penerimaan baru di tahun 2025. Ini terkait dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak yang baru, Cortex, yang memungkinkan adanya deposit pajak.
Jadi ada penerimaan yang masuk kode mata anggaran penerimaan deposit pajak yang di tahun sebelumnya tidak ada, sehingga capaiannya nggak dapat dideskripsikan, mencapai sekitar 17 miliar. Secara kontribusi, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Kanwil, secara umum dan juga berlaku di KPP Pratak Menuari, kontribusi dari penerimaan tadi didominasi oleh PPh non-migas sebesar 50,99%. Kontribusi ini turun dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan bukan karena penurunan secara rupiah, tapi ada pergeseran di mana penurunan paling besar ada di PPh pasal 21. PPh pasal 21 untuk tahun 2025 dan 2024 terdapat perbedaan terkait dengan pencatatan PPh 21 atas pegawai karyawan di BP Berau yang nilainya sangat signifikan. Jadi bergeser ke KPP pusatnya di Jakarta, KPP Migas. Sehingga kontribusi untuk PPh 21 tahun 2005 turun dari 54,11% di 2024 menjadi 19,57% di tahun 2025. Kabar baiknya, untuk PPh OP dan badan ini kontribusinya naik dan pertumbuhannya cukup positif. PPh OP orang pribadi kontribusinya 4,66% dan pertumbuhannya 13,5%. Begitu juga dengan PPh pasal 25 badan, kontribusinya naik dari 2,63 menjadi 10,72% dengan pertumbuhan yang cukup menggembirakan sebesar 65%. Ini dapat diartikan bahwa kesadaran orang pribadi, masyarakat, badan atau korporasi dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sudah cukup baik, meningkat. Dan untuk yang lainnya ini lebih didominasi karena seperti PPh 21 ada pembayaran dari belanja pegawai, dan untuk yang lainnya PPh final ini relatif stabil ya, karena terkait dengan pembayaran PPh pasal 23 UMKM. Berikutnya bergeser ke PPN. PPN ini lebih pada penurunannya karena masih tertahannya belanja barang dan jasa maupun belanja modal dari pemerintah daerah. Jadi belanja barang dan modal ini mengakibatkan PPN yang dipungut oleh bendaharaan pemerintah juga turun, jadi selaras berbanding lurus dengan belanja pemerintah. Kami dari KPP optimis nanti seiring waktu melihat trennya, ini sudah masuk bulan Mei, bulan April sudah mulai naik. Kami juga melakukan roadshow ke Pemda-Pemda dan mendapati bahwa nanti bulan Mei, Juni dan seterusnya mulai ada akselerasi untuk belanja barang dan modal. Karena seperti kita ketahui Bapak Bupati dan Gubernur baru ini sudah 4-5 bulan berjalan, sehingga mulai bergerak karena bulan depan sudah memasuki semester berikutnya, akhir semester 1, sehingga kalau belanja pegawai itu memang harus di lamsam setiap bulan ada, kalau belanja barang dan jasa semoga nanti di semester 2 terdapat akselerasi, sehingga secara bersamaan tentunya PPN yang merupakan kewajiban dari adanya belanja barang dan modal dan jasa itu akan semakin meningkat penerimaannya. Berikutnya terkait PBB. PBB ini ada kaitannya dengan administratif saja. Jadi PBB ini SPPT-nya diterbitkan di bulan Maret, sehingga jatuh tempo pembayaran adalah 6 bulan setelah diterbitkannya SPPT. Jadi nanti akan cair atau mulai masuk penerimaan di bulan September-Oktober. Jadi untuk PBB masih kecil. Seperti saya sampaikan sebelumnya, deposit pajak ini adalah mata anggaran baru. Ini berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan yang baru, Cortex. Jadi kita juga masih dalam tahap mensosialisasikan Cortex ini ke seluruh wajib pajak, sehingga dalam rangka menganggarkan penerimaan negara, deposit pajak digunakan sebagai
jalan keluar apabila wajib pajak belum melaporkan SPT-nya, dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan memasukkan ke kode MAP deposit pajak. Dan deposit pajak ini sudah masuk sebagai penerimaan negara, sudah dicatat sebagai penerimaan negara. Berikutnya terkait dengan kontribusi per kelompok lapangan usaha. Dapat kita lihat setiap tahun hampir sama, di KPP Manokwari kontribusi terbesar adalah administrasi pemerintahan. Ini dari 5 tahun terakhir sama, bedanya hanya di persentase proporsinya. Kalau tahun lalu proporsi penerimaan administrasi pemerintahan itu dapat mencapai sekitar 80%. Tahun ini proporsi kontribusi administrasi mencapai 66%. Hal ini terkait tadi dengan masih minimnya belanja barang dan jasa, belanja modal. Namun seiring waktu nanti dengan meningkatnya atau akselerasi belanja barang dan modal, tentunya kontribusi dari administrasi pemerintahan ini akan meningkat, mungkin menyamai tahun-tahun sebelumnya sekitar 80%. Berikutnya terkait dengan kontributor yang kedua adalah perdagangan besar dan eceran, itu 19,6%. Berikutnya industri pengolahan, berikutnya pejabat negara karyawan dan pensiunan, ini terkait dengan PPh 21-nya. Lainnya adalah masih di bawah 2% secara merata, itu adalah pengangkutan pergudangan, akomodasi. Nah, perlu diketahui ada penurunan dari penyediaan akomodasi makanan dan minuman ini. Ini mungkin kaitannya dengan juga efisiensi anggaran, karena banyak juga perusahaan akomodasi atau penyediaan itu terdampak dengan efisiensi anggaran dari belanja pemerintah, karena selama ini menggantungkan dari belanja pemerintah. Ada satu sektor usaha yang hilang dari tabel yang di layar ini adalah kelompok lapangan usaha atau sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini bukan hilang atau turun, tapi karena seperti saya jelaskan tadi, untuk pertambangan dan penggalian didominasi hanya oleh BP Barau dan Genting Oil, ini bergeser ke KPP Migas di Jakarta, sehingga secara kontributor untuk tahun ini menjadi tidak ada. Tapi secara nasional tetap dan tentunya semakin meningkat karena ada proyek-proyek baru di lapangan gas tangguh. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan penerimaan perpajakan. Selanjutnya dari penerimaan perpajakan sektor bea cukai dapat menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung atas penjelasannya. Selanjutnya akan diberikan pendalaman terkait penerimaan kepabeanan dan cukai kepada Pak Reddy, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kakanwil. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai akan menyampaikan update informasi dari sisi kepabeanan dan cukai terkait kinerja impor, ekspor, penindakan, dan beberapa kegiatan pemberdayaan UMKM di lingkup wilayah kerja Kantor Bea Cukai Manokwari. Bapak Ibu sekalian, dari sisi kinerja impor, penerimaan negara sampai dengan April 2025 ditopang impor bahan baku dan bahan penolong dari kegiatan produksi PT Kons West Papua Semen, yaitu Natural Gypsum dan Australia Steam Coal. Semuanya berasal dari negara Australia dengan menggunakan skema perjanjian perdagangan bebas FTA ASEAN Australia New Zealand. Untuk capaian penerimaan negara dari sektor impor sampai dengan April 2025 sebesar 28,4 miliar yang berasal dari PPN impor sebesar 23,1 miliar rupiah dan PPH impor sebesar 5,26 miliar. Penerimaan negara sampai dengan April 2025 ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang hanya mencapai sebesar 17,7 miliar rupiah. Sementara dari sektor bea masuk sampai dengan saat ini belum ada, karena semua kegiatan impor yang masuk melalui Bea Cukai Manokwari menggunakan skema perjanjian perdagangan bebas FTA ASEAN New Zealand dengan tarif bea masuk 0%.
Untuk volume impor sampai dengan April 2025 sebesar 114.600 metrik ton dengan nilai impor sebesar 12,75 juta US dollar, turun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Volume impor sebesar 102.102.058 metrik ton dengan nilai impor sebesar 7,74 juta US dollar. Bapak Ibu sekalian, untuk kinerja ekspor sampai dengan April 2025 ditopang ekspor produk semen PT Kons West Papua Semen berupa semen klinker, hidrolik semen, dan Portland semen. Sampai dengan April 2025, volume komoditas ekspor melalui Bea Cukai Manokwari sebesar 160.400 metrik ton, naik sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 154.434 metrik ton. Untuk nilai ekspor periode sampai dengan April 2025 sebesar 5,32 juta US dollar, naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Maksud kami turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan nilai 5,98 juta US dollar. Adapun negara tujuan ekspor ke Bangladesh, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Taiwan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada kegiatan pemberdayaan UMKM. Bapak Ibu sekalian, kami dari kantor Bea Cukai Manokwari sebagai salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui usaha mikro kecil menengah. Kegiatan pemberdayaan UMKM ini kami lakukan untuk mendorong UMKM dapat memasarkan produk UMKM mereka menembus pasar global melalui kegiatan ekspor. Kegiatan ini kami lakukan berupa sosialisasi dan juga asistensi dan kunjungan ke beberapa kegiatan UMKM di Manokwari dan Papua Barat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan update informasi kinerja dari sisi kepabeanan dan cukai dalam lingkup regional kantor Bea Cukai Manokwari periode sampai dengan April 2025. Selanjutnya kami kembalikan ke Bapak Kakanwil. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Redi atas update informasinya. Selanjutnya di sesi terakhir kami undang dari KPPN Manokwari untuk menyampaikan pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN Manokwari serta isu-isu terkini terkait pelaksanaan anggaran. Silakan Pak Sumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Kepala Unit Vertikal Kemenkeu khususnya di Manokwari atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu pemirsa Kitong Bu APBN, mudah-mudahan sehat dan sukses untuk kita semua. Mewakili KPPN Manokwari, kami sampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan anggaran sampai dengan 30 April 2025. Perlu kami sampaikan, saat ini wilayah kerja penyaluran dana yang dilakukan oleh KPPN Manokwari terdiri dari 1 provinsi yaitu Papua Barat, 5 kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Manokwari Selatan. Dari sisi kantor vertikal, KPPN Manokwari menyalurkan dana untuk 213 satuan kerja dari 45 kementerian lembaga. Alokasi pada tahun 2025 sampai hari ini sebesar 13,75 triliun dengan rincian 4,39 triliun untuk belanja KL atau pemerintah pusat dan juga BABUN, sedangkan untuk alokasi dana transfer ke daerah sebesar 9,35 triliun. Kinerja penyaluran belanja APBN wilayah KPPN Manokwari sampai dengan April 2025 dapat dikatakan cukup baik, meskipun terjadi penurunan realisasi baik dari segi presentasi maupun dari nilai jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Penyerapan belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 April sebesar 754,67 miliar atau 17,2% dari pagu.
Hal ini terjadi kontraksi yang cukup dalam, yaitu min 39,8% year on year. Penyaluran belanja kementerian lembaga didominasi oleh belanja pegawai yang bisa tumbuh positif 8,6% year on year. Belanja barang dan juga belanja lainnya juga tumbuh positif cukup tinggi. Sedangkan untuk realisasi belanja modal dan belanja bantuan sosial masih sangat kecil dengan kondisi terjadi penurunan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun anggaran yang lalu. Sedangkan untuk penyaluran belanja transfer ke daerah, ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat, yakni sebesar 1,47 triliun atau 15,8% dari pagu, dengan penurunan hanya sekitar 5% year on year. Nah, penyaluran TKD atau transfer ke daerah ini terlaksana dengan baik dan lancar pada DAU yang mengalami peningkatan 0,7% dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, DPH dan juga DAK non-fisik. Nah, sedangkan untuk dana desa terjadi sedikit perlambatan penyaluran realisasi, dan untuk DAK fisik, dana otsus dan insentif fiskal belum ada penyaluran sama sekali. Kondisi penyerapan anggaran belanja KL khususnya pada 10 kementerian lembaga dengan alokasi pagu tertinggi. Penyerapan tertinggi terjadi pada Kementerian Pertahanan, yakni mencapai 36%, disusul oleh Kepolisian Republik Indonesia 30%, Kejaksaan 27%, Mahkamah Agung 25%, dan sedangkan untuk pagu yang terbesar pada Kementerian Pekerjaan Umum, kondisi penyerapannya rendah, yakni hanya 1,9%, dan juga pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya 11%. Dari sisi kelompok belanja pegawai didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan TNI Polri, belanja barang didominasi oleh belanja barang operasional, dan belanja modal ditopang oleh belanja modal gedung dan bangunan. Untuk kinerja penyaluran belanja transfer ke daerah sampai dengan April 2025 tertinggi ditopang oleh DAU, dana alokasi umum, mencapai 830 miliar, disusul dana bagi hasil PBB sebesar 270 miliar, dana bagi hasil SDA gas bumi sebesar 176 miliar, dana desa sebesar 70 miliar, dana BOS sebesar 66 miliar, dan dana tunjangan profesi guru PNS daerah, TPG dan TKK sebesar 15 miliar. Ditinjau dari Pemda penerima penyaluran, secara umum semua Pemda telah menerima penyaluran DAU, DBH, dan DAK non-fisik. Sedangkan untuk DAK fisik dan dana otsus masih belum ada penyaluran di setiap Pemda. Untuk dana desa telah disalurkan pada Pemda Kabupaten Manokwari dan Teluk Wondama. Sedangkan untuk Pemda Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, dan Manokwari Selatan belum mendapatkan penyaluran dana desa karena belum ada pengajuan dan belum ada pengiriman dokumen syarat salur tahap 1. Secara umum penyaluran tertinggi kepada Pemda Teluk Bintuni sebesar penyaluran TKD tertinggi ini kepada Pemda Teluk Bintuni sebesar 578,3 miliar atau 23% dari alokasi pagu penyaluran. Nah, ini untuk isu strategis yang terjadi di bulan ini, bulan Mei sampai Juni. Ini kami akan sampaikan terkait dengan perkembangan penyaluran gaji 13 tahun 2025. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2025 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Ini sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, untuk THR ini sudah disalurkan pada bulan Maret yang lalu, dan nanti di bulan Juni 2025 akan dilaksanakan penyaluran gaji ke-13. Satker ini sudah dapat melakukan proses perhitungan dan rekonsiliasi gaji
dan juga untuk tunjangan ke-13 mulai dari tanggal 19 Mei 2025 yang lalu. Dan untuk pengajuan tagihan SPM gaji ke-13 dan tunjangan ke-13 ini sudah dimulai tanggal 26 Mei 2025 atau 2 hari yang lalu. Sedangkan untuk jadwal pencairan SP2D yaitu masuk ke rekening pegawai nanti dijadwalkan di tanggal 2 Juni 2025. Nah, bagi Satker yang mengajukan setelah tanggal 2 Juni nanti akan dicairkan sesuai dengan tanggal aktual pengajuan tagihan dan sesuai dengan SOP di KPPN. Nah, besaran gaji ke-13 tahun 2025 yang dibayarkan ini didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2025 dan ini diberikan termasuk kepada pegawai penerima terusan karena pegawai tersebut tewas atau meninggal. Nah, untuk kondisi penyalurannya sampai dengan hari ini, KPPN Manokwari telah menerbitkan SP2D untuk pencairan gaji dan tunjangan gaji ke-13 untuk tanggal 2 Juni 2025 sebesar 40,62 miliar. Ini dialokasikan untuk 12.011 penerima yang terdiri dari PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan P3K. Mungkin dari KPPN Manokwari itu yang dapat kami sampaikan. Berkah dan sukses untuk semuanya. Kami kembalikan kepada Bapak Kepala Perwakilan. Ya, terima kasih Pak Sumadi atas penjelasannya. Kabar baiknya gaji 13 untuk ASN, penerima tunjangan, penerima pensiun akan segera dicairkan dan semoga menjadi keberkahan atau bermanfaat untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, konferensi pers APBN untuk realisasi sampai dengan 30 April 2025. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kita lakukan semuanya ini bisa menjadi sumbangan bagi pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kemenkeu 1, Kemenkeu terpercaya.